Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Gua Putri Aulia yang bakal nemenin kalian di segmen kali ini. Buat nemenin pembahasan kita, gue udah ditemenin sama 3 kakak-kakak yang keren dari hubungan internasional Unila. Ada Kak Dewa Blazinki, Hai. ada Kak Dewanda Putra Nugraha, Halo. dan ada Kak Muhammad Faed Fatih. Hai. Coba sapa dulu mereka semua ini. Halo semua. Oke Kak, aku sebelum itu mau nanya dikit-dikit nih. Kan kakak tuh dari jurusan hubungan internasional nih. Orang-orang tuh pasti mikir tuh kalian pasti banyak bahas tentang isu internasional yang lintas negara. Benar-benar. Nah, beberapa hari yang lalu nih aku baca di sosmed ya, di X, di Instagram, dan di TikTok nih, netizen Korea Selatan nih lagi berantem sama negara Asia Tenggara netizen. Iya, benar-benar. Itu muncul tahu kan di X, di Twitter, di X, di Instagram, di Twitter. Twitter tuh ya X itu ya Iya, kan? betul. Terus di mana lagi? Pokoknya di TikTok bahkan muncul di Bener, semua banyak media banget itu sosial aku munculnya. muncul. Yang awal kasusnya itu ternyata dari yang ada konser di Malaysia itu kan. Nah, netizen yang di Malaysia tuh nggak terima dong. Soalnya mereka tuh yang Korsel ini ada yang nganggu selama konser itu tadi. Dan mereka ini malah nyerang. Ya itu tadi bukan cuma Malaysia tapi semua yang Asia Tenggara ini. Tentu kita yang Indonesia netizennya tahu sendiri gimana. Nggak mungkin tinggal diam dong. Makanya itu. The power of netizen Indonesia. Iya benar sekali. Warganet 62 ini jangan Jangan ditanya deh Tanya-tanya pokoknya. Lawan tahu sendiri Panas gimana. ya mak topiknya tuh. Netizen Indonesia nih kalau mau apa ya ngebahas ini dia pasti lewat JJ nggak sih? Kak? Iya Iya, benar. betul. Kalau nggak jadi apa? JJ-in. Velocity. Bener. Oke Kak. Nah, kalian kan nih anak-anak HI. Pasti kalian gak asing dong sama diplomasi. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang penting di dunia hubungan internasional, yaitu diplomasi teknologi Korea Selatan dan bagaimana sih hal ini berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri, khususnya dalam kerangka kepentingan nasional. Nah, kenapa sih teknologi ini bisa jadi alat diplomasi? Kok bisa negara pakai teknologi untuk membangun pengaruh? Dan apa sih manfaatnya buat Korea Selatan? Nah, semua itu akan kita bahas dalam obrolan santai kita hari ini. Check it out. Kita ini mulai serius ya ini Kak. Oke. Sebelum lebih jauh pembahasan kita nih, kita perlu tahu dulu nggak sih apa itu diplomasi teknologi? Kalau seandainya kita belum tahu apa sih itu definisi teknologi, kita nggak bakal tahu dong apa itu. Nah, banyak orang kan mikir kayak diplomasi itu cuma soal pertemuan politik atau kerjasama militer. Presiden ketemu presiden gitu kan. Betul. Nah, padahal kan sekarang teknologi ini bisa jadi alat penting untuk negara membangun pengaruhnya. Jadi tuh teknologi ini bisa sih, nggak cuma militer doang gitu. Nah, coba mungkin Kak Dela nih bisa jelasin dulu nggak sih secara sederhana dari yang lain ini lebih paham apa yang dimaksud dengan diplomasi teknologi Korea Selatan. Oke, makasih ya Kak. Jadi Oke. diplomasi Korea Selatan itu sendiri digunakan sebagai bentuk untuk memperkuat hubungan dari Korea Selatan itu sendiri di kancah internasional. Misalnya nih menggunakan jaringan 5G, kemudian dengan sistem smart city-nya, kemudian semikonduktor, kemudian ada juga nih yang lagi ramai sekarang nih yaitu AI. Nemu di berbagai platform media sosial pasti nemu yang namanya AI nggak sih Kak? Betul. Di Mau Instagram. video, gambar AI banyak gitu. semuanya udah pakai AI. Benar. Kemudian misalnya nih suatu negara dibantu sama Korea Selatan menggunakan teknologi AI, teknologi yang tadi ataupun bisa dengan smart city-nya, itu bukan hanya sebagai bisnis tapi itu juga sebagai pembuat keuntungan bagi Korea Selatan itu sendiri, di mana suatu negara akan lebih dekat hubungannya dengan Korea Selatan akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Oke, jadi intinya tuh teknologi ini bisa dipakai sebagai alat untuk memperkuat posisi Korea Selatan dalam hubungan internasional. Benar banget. Jadi teknologi ini bukan hanya untuk soal gadget-gadget aja ya Kak, tapi tuh bisa sih jadi alat diplomasi.
dia bisa dapat keuntungan dalam jangka panjang dan juga untuk memperkuat hubungan diplomatiknya. Oke. Nah, setahu gua nih ya Kak, dalam teori kebijakan luar negeri ini negara bertindak berdasarkan apa yang disebut kepentingan nasional. Nah, kalau bisa dibilang nih kebijakan luar negeri itu tuh untuk menjaga keamanan, ekonomi, dan masa depan negara. Nah, sekarang Janjan nih, menurut Kak Dewanda sendiri, bagaimana sih diplomasi teknologi itu mendukung kepentingan nasional Korea Selatan? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu tentang keamanan mereka. Gimana sih dari teknologi ini bisa membuat negara mereka aman, bukan dari senjatanya doang. Nah, dari yang Kak Dela bahas tadi, AI itu bukan jelek-jelek amat, tapi mereka tuh juga ngebantu dari pertahanan sibernya si Korea Selatan ini tadi. Jangan sampai kayak platform-platform mereka tuh kena hack kan. Misalnya, biar bayangin aja misalnya YouTube, kalian mau lihat nonton K-pop atau K-pop idol kalian itu tapi malah kena hack. Ya gimana, sedih dong rasanya kan. Apalagi drakor-drakor kalian itu Iya, kan. aku nonton drakor tahu Kak. Nah, itu. Aku juga. Sama kok, gue juga misal biasa di TikTok ada satu part 2 3 gue cariin sampai dapat part 2-nya gitu. Oke, lanjut. Sudah itu ada ekonomi. Nah, masih ada kaitannya dengan K-pop, drakor, sama yang kosmetik-kosmetik mereka itu. Nah, pasti orang mikir cuma itu doang kan? Enggak. Mereka ada juga kayak buat chip buat HP-HP yang kita pakai ini. Jadi, mereka ini juga ngembangin HP mereka sendiri, yaitu Samsung kan, seperti yang kita ketahui tadi. Nah, ini juga buat kayak nama mereka di dunia internasional, bukan cuma dari K-pop atau drakor itu tadi, tapi juga dari HP, dari diplomasi teknologi mereka tadi, gitu Kak. Oh, oke. Jadi tuh intinya tuh diplomasi teknologi ini nih bukan hanya bonus aja ya Kak, bonus untuk Betul. kepentingan mereka. Tapi itu bisa bagian penting untuk memastikan Korea Selatan ini tetap aman dan maju. Mm-mm. Oke, biar teman-teman yang lain nih lebih kebayang. Aduh, gimana sih ini Kak? Kita perlu contoh konkret nggak sih Kak? Nah, sekarang nih Kak Faed, apa aja sih bentuk nyata dari diplomasi teknologi Korea Selatan? Nah, ini ada beberapa bentuk nih, Kak. Contoh bentuk diplomasinya ini. Yang pertama itu yang paling sering tadi disebutin oleh Kak Dela sama Kak Dewanda yaitu kerjasama semikonduktornya. Nah, semikonduktor ini yaitu chip-chip yang digunakan dalam teknologi seperti HP, laptop, eh, mobil listrik, bahkan juga pesawat nih, Kak. Nah, di sini Korea Selatan ini bekerja sama dengan Amerika ataupun negara-negara Eropa untuk menjamin chip-chip ini pasokan chip dunia ini tetap aman. Oh, Nah, yang contoh kedua itu 5G, internet. Nah, Korea Selatan ini menawarkan 5G ke negara-negara berkembang ya melalui dengan perusahaan teknologinya seperti LG ataupun Samsung. Mereka berhasil membantu negara-negara yang kurang internetnya menjadi dengan internet cepat gitu. Rasanya mau Indonesia punya kerjasama juga gak sih? Tapi aku masih 4G loh Kak. Nah iya, Indonesia perlu jadi kerjasama dengan apa Korea kita Selatan 5G ini. ini ya? Capek saya dengan 4G ini. Iya. Oke. Nah, yang contoh ketiga smart city nih. Eh, ini Korea Selatan membuat kerjasama membangun konsep smart city di negara-negara seperti Indonesia, Vietnam ataupun Saudi Arabia. Dan yang terakhir itu di forum internasional nih, di mana Korea Selatan ini sangat aktif nih dalam membahas AI itu dan keamanan cyber ataupun juga privasi data kita nih. Oh, oke. Jadi tuh diplomasi teknologinya nih nggak cuma teori aja yang dijelas-jelasin sebelumnya ya Kak. Jadi tuh emang bisa dilakuin dalam banyak bentuk nyata kayak contoh-contoh yang dijelasin Kak Fahed tadi. Iya, benar sekali. Di sekitar kita nih bisa dilihat ya sih Kak contoh-contohnya kan bisa Iya. kita alami sendiri kayak jaringan kita aja masih ada 4G, belum 5G, mungkin di beberapa HP aja nggak sih? Iya. Benar. Nah, setelah gue denger penjelasan dari kalian, bisa dilihat kalau diplomasi teknologi ini punya peran yang besar. Nah, kira-kira nih Kak Dewa, kenapa strategi ini bisa begitu penting bagi Korea Selatan? Oke, jadi teknologi itu kan bisa dibilang sebagai tulang punggung dari Korea Selatan itu sendiri. Bayangin kalau Korea Selatan tuh teknologinya tuh lagi nggak seimbang, lagi keganggu lah. Itu pasti berdampak sama ekonomi nasionalnya. Kalau ekonomi nasional satu negara itu terganggu, pasti ya amburadul dong Kak, susah dong Kak. Selain itu juga
Korea Selatan ini ada di wilayah yang dimana negara-negara sekitarnya itu memiliki kepentingan nasionalnya yang berbeda-beda, sehingga Korea Selatan ini istilahnya nggak mau kalah dong. Nah, dia tuh gunain teknologi ini untuk nyaingin lah, supaya nggak kalah sama negara-negara sekitarnya. Oh, jadi ini bisa dibilang tuh Korea Selatan ini untuk mempertahankan diri negaranya sendiri. Dia kayak nggak mau kesaing. Dia tuh maunya kesaing sama yang lain. Jangan sampai dia tuh ketinggal. Oke. Indonesia kapan nih, Kak? Aduh, padahal ya. Oke. Doakan saja. Jadi dari strategi yang apa ya Kak Dela jelasin tadi ini bisa dibilang nih pasti ada tantangannya nggak sih Kak? Pasti setiap ada strategi ini pasti ada tantangannya. Nah untuk Kak Dewanda, apa sih tantangan besar yang Korea Selatan alami untuk ngejalanin diplomasi teknologi ini? Oke, gua kasih 3 ya tantangan terbesarnya. Yang pertama itu pasti ada persaingan dengan 2 negara terbesar ini, yaitu ada Amerika Serikat sama Cina, Kak. Tahu sendiri kan 2 negara ini gimana kalau masalah persaingan ini. Mereka tuh balap-balapan siapa yang jadi paling tinggi Benar. kedua powernya di dunia ini kan. Kemarin aja konflik yang baru. Nah bener itu yang baru-baru ini kan. Nah makanya itu Korsel aja yang baru diplomasi teknologi ini yang baru kayak sebatas terkenal di dunia mau disaingin kayak dibatasin dong mereka oleh Amerika Serikat sama Cina ini itu juga jadi tantangan mereka sendiri. Jadi mereka tuh yang mau tinggi tapi udah dibatasin oleh 2 negara ini tadi makanya susah mereka mau lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sudah itu yang kedua itu ada kalau yang mau investasi itu yang pastinya perlu duit dong. Yang pasti jumlah-jumlahnya itu nggak dikit. Kalau dikit ya nggak main kata orang kan. Makanya itu kadang kalau ada negara yang mau kerjasama investasi ke Korsel itu mereka kadang mikir 2 kali karena masalah duit ini tadi yang jumlahnya nggak sedikit. Sama yang terakhir balik lagi ke ada masalah cyber tadi kalau kena hack oleh negara-negara yang misalnya kita tahu tadi ada AS sama Cina tadi mungkin nyerang Korsel karena apa? Karena mereka nggak mau K-pop mereka, drakor-drakor kita tonton itu tadi nyerang ke negara-negara mereka karena mereka kalah di diplomasi teknologi tadi Kak, kayak gitu. Oke. Jadi dari penjelasan Kak Dewanda nih tentang tantangan-tantangan yang dialami Korea Selatan nih cukup kompleks ya Kak. Apalagi di era globalisasi ini makin negara-negara yang apa ya, yang maju kayak Amerika Serikat kan tahu sendiri Amerika Serikat nih kayak nggak mau disaingin kan. Ya pasti bakal berlomba-lomba buat Iya. nggak di peringkat teratas sih Kak. Tapi Kak, Korea Selatan nih punya apa ya, punya daya tariknya sendiri nggak sih Kak? Sama kayak Jepang. Jadi dia ini bisa lewat teknologi, diplomasi teknologi bisa lewat drakor itu lah. Iya. Dengan ribuan drakornya yang masih perlu ditonton. Betul. Iya Pastinya. K-pop juga nih. Siapa nih yang suka boy Iya, band? siapa apa, nih? girl band? Di spill nggak ya? Oke, dari tadi kan kita udah bahas banyak hal nih ya Kak. Dari apa itu diplomasi teknologi, pengaruh, strategi, bahkan tuh sampai tantangannya. Nah, gue jadi penasaran apa sih tujuan akhir yang mau dicapai Korea Selatan lewat diplomasi teknologi ini. Nah, coba Kak Faed bisa jelaskan? Nah, ini ada beberapa nih alasan atau tujuannya yang kenapa Korea Selatan ini melakukan diplomasi teknologi. Yang pertama itu untuk menjaga ekonominya tetap stabil. Itulah kenapa mereka melakukan diplomasi teknologi ini supaya ekonomi itu tetap terjaga, tetap naik terus. Yang kedua itu melindungi keamanan nasionalnya, jelas banget kan tadi itu sudah dijelaskan oleh Kak Dela sama Dewanda tadi. Itu dengan melalui teknologi digital dan AI-nya itu. Yang ketiga itu memperluas pengaruh globalnya, di mana Korea Selatan ini menjadi pemimpin teknologi dunia gitu. Itu tujuannya juga. Yang keempat, yang terakhir ya, itu mempersiapkan masa depannya, di mana dengan teknologinya ini mereka dapat mengantisipasi revolusi industri teknologi di dunia modern ini Kak, gitu. Oke, jadi ini semua kebijakan teknologi yang mereka punya tuh diarahkan untuk melindungi dan memperkuat kepentingan nasional dalam jangka panjang ya Kak. Jadi itu untuk masa depannya tuh gimana sih? Iya, bukan cuma masa sekarang doang gitu. Oke. Waduh Kak, nggak kerasa kita ini udah penghujung obrolan ini. Ya. hari ini. Ya. Sedih nggak sih Kak? Iya.
Waktunya habis ya. Iya, betul lama nih. Padahal masih mau banyak ngobrol-ngobrol Banyak lagi banget sih sebenarnya. ngobrol, membahas drakor sama K-pop tadi gak jadi kayaknya Belakang Kak. layar aja, belakang layar aja. Nanti aja nggak sih? Nah, udah banyak banget nih yang kita obrolin dan gue sendiri nih dapat pemahaman yang baru jadi tentang diplomasi teknologi, terus strateginya, pengaruhnya. Gue nih jadi paham. Jadi ke apa ya? Jadi kayak anak HI juga gue ini ya kan. Iya. Oke, makasih ya untuk Kak Dela, Kak Dewanda, dan Kak Faed yang udah berbagi ilmu hari ini dan bisa membersamai kita ya. Keren-keren banget gak sih? Kita juga makasih ya Kak karena udah diajak untuk datang ke sini. Jadi kita bisa ngasih nih pendapat-pendapat kita tentang tadi teknologi di Korea Selatan. Oke. Jadi itu guys pembahasan kita tentang diplomasi teknologi di Korea Selatan. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kita lebih paham bagaimana teknologi ini bukan cuma soal gadget-gadget aja, tapi juga sebagai alat strategis dalam hubungan antar negara. Oke Kak, mungkin kita akhiri saja ya Kak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.